Banyak yang mengatakan kenapa RUU Pilkada ini masih terlunta-lunta, terkatung-katung atau terjadi tarik ulur antara pemerintah dengan DPR. Kita akan minta pendapat dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Profesor Johermansyah Johan, melalui sambungan telepon. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mas Budi. Ya, terima kasih bersama kami. Di studio ada Mas Budiman dan juga Pak Nasir. Prof, ini kapan target ketok palu RUU kita ini? Ya, kalau di rapat tim sin kemarin, tim perumus dan tim sinkronisasi ketika kita membahas dari tanggal 1 sampai 3 September di Cikopo, itu kita rencanakan 9 dan 10 September ini kita akan rapat tim sin lagi. Ya. Lalu sesudah itu 11 atau 12 direncanakan akan ada rapat kerja untuk pengambilan keputusan tingkat pertama. Dan sesudah itu berlanjut ke rapat paripurna. Itu schedule yang kita sepakati di tim sin. Tanggal? Ya, yang terakhir ya paripurna itu direncanakan tanggal 12 lah paling lambat. Oke, ini sudah bulat Prof semua? Oh belum lah, ya kan karena masih ada opsi-opsi. Ya tadi di dalam tim sin kita karena masih ada dua pendapat yang berkembang untuk mekanisme pemilihan. Ada yang menginginkan tetap pemilihan langsung untuk pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Ya. Dan sebagian lagi menghendaki dipilih secara tidak langsung. Ya, lewat DPRD ya. Untuk pilihan gubernur, bupati dan wali kota. Nah, itu dua opsi jadinya. Kita sedang kesepakatan tim sin kemarin, kita siapkan dua opsi itu untuk kita bawa di rapat tim sin ke depan untuk bisa kita musyawarah mufakatkan lah dulu sebelum kita bicara voting lah. Kalau bisa kita musyawarah yang terbaik yang kalau pemerintah sendiri, Prof, saat ini keputusan atau memilih di opsi yang mana, Prof? Ya, terakhir pemerintah di rapat tanggal 1 September itu sudah sepakatkan pemilihan gubernur oleh semua fraksi-fraksi itu secara langsung waktu itu. Tapi ada perubahan kan, pemerintah tetap, itu tanggal 1 ya Prof ya? Ya 1 September. 1 September. Tetap keep pemilihan gubernur secara langsung. Nah malah pemerintah di rapat tanggal 1 September itu menarik usulannya pemilihan bupati wali kota lewat DPRD menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat. Ya, untuk bupati wali kota bagaimana, Prof? Ya, sama. Pemerintah tanggal 1 September menyampaikan bahwa untuk pemilihan bupati wali kota juga secara langsung oleh rakyat. Kenapa? Karena pemerintah mendengar suara rakyat, kecenderungan rakyat di secara luas tetap masih ingin pemilihan secara langsung itu. Karena mereka bisa terlibat dalam proses pemilihan. Ini demokrasi partisipatoris itu. Ini yang disebut Vox Populi Vox Dei ya, suara rakyat suara Tuhan. Tapi Prof, ini saya pinjam statementnya Pak Nasir. Ini kan belajar di pengalaman dengan pemilu kada langsung, ini cost-nya cukup tinggi, kemudian banyak terjadi aksi unjuk rasa yang berdampak anarkis oleh masyarakat kita. Ini juga dihitung sebagai sebuah kerugian. Komentar Anda, Prof? Ya, itu kita pemerintah sudah punya data lengkap tentang itu. Ada 75 orang yang meninggal, ada ratusan sepeda motor yang rusak, kantor-kantor yang luka, bahkan pokoknya komplit lah ya kan. Kita punya data tentang itu. Tapi ini setelah dikaji kembali oleh pemerintah, maka kita lihat ini adalah ada cara-cara juga untuk menyelesaikan konflik itu. Nah, jadi konflik-konflik di masyarakat, politik uang, ya. Tanpa harus mengorbankan sifat pemilihan umum itu sendiri ya? Ya, asal kita lakukan perbaikan pada tata cara penyelenggaraannya yang membuat dia lebih efisien, lebih murah, tidak mahal, ya kan? Nah, karena efeknya juga sampai ke banyak kepala daerah yang kena kasus hukum kan. Betul, Prof. Tapi Prof, apakah Anda yakin nanti mekanismenya bisa ditata lagi biar bisa lebih murah dan tidak menimbulkan gejolak atau konflik sosial di kalangan masyarakat kita? Ya itu udah kita exercise sama-sama dengan teman-teman di fraksi-fraksi yang ada di Komisi 2. Kita punya cara
kampanye yang lebih efisien. Kita punya cara untuk calon yang lebih berkualitas dengan melakukan uji publik. Ya. Jadi itu dengan cara yang berbagai macam sehingga kita menutup kelemahan yang lama tanpa harus mengubah pemilihan lewat DPRD. Ya, baik. Prof, saya ke Pak Nasir dulu. Pak Nasir, kata Prof Johan, jangan khawatir. Prof Jo bilang ya nanti akan dicari calon. Tapi jangan merubahkan proses demokrasi yang sudah berlangsung. Komentar Baik. Prof John, Ya, Pak Nasir. Ya. saya memahami betul bahwa konsep ingin merubah sistem pemilihan langsung ke DPRD itu konsepnya dari pemerintah. Ya. Pemerintah itu sudah meriset Awalnya ya. awalnya, Pak. Ya. Dengan segala risiko pemerintah mengajukan itu dan itu masuk dalam wacana pembicaraan yang sangat intens di DPR. Tapi kan boleh dong orang sadar Pak, insaf Pak, kemudian berubah gitu. Ya, Sama bisa. seperti Golkar yang berubah. Iya, ini kan berproses kan. Keinsapan politik itu kan lain kan. Tapi ini sedang berproses. Oke. Nah, nanti kita lihat. Bukan PDI yang nggak pernah mau belajar, tetap kokoh kayaknya. Saya kira kapan insafnya di Golkar? saya bisa memahami. Oleh karena itu, dulu muncul berbagai opsi. Presiden tetap langsung, gubernur dipilih oleh DPRD, Bupati wali kota langsung. langsung. Akhirnya ada lagi satu lagi, gubernur, bupati wali kota dipilih Iya. secara DPRD, kemudian presiden Langsung. langsung. Tapi Pak Nasir, ini kan kalau memang tadi saya pinjam lagi statement Anda bahwa memang usul ini kan awalnya pemerintah ngebet banget ya, tapi kemudian sekarang berubah. Nah, tadi setelah melihat koalisi Merah Putih posisinya sekarang pasca Pilpres, kemudian ini kan bisa jadi alat perjuangan ke depannya. Jadi yang diperjuangkan siapa sebenarnya Pak Nasir? Bukan di situ, tapi ini memang pemerintah menggelindingkan bola panas dari awal. Saya kira Ini- tidak, ini saya kira yang- tidak. Saya kira bukan dengan bola panas. Artinya begini. Salah satu yang menyebabkan posisi pemerintah akhirnya berubah adalah karena pemerintah menghargai, seperti kata Profesor Jo Hermansyah tadi, suara rakyat yang didengar, baik itu dari DPR maupun juga dari masyarakat sipil begitu ya. Bergelombanglah dukungan agar tetap langsung. Pemerintah kemudian mengubah posisi dan kita harus hargai proses itu ya. Boleh juga dong pemerintah berproses, begitu kan? Boleh. Setidaknya ada proses berdasarkan mendengarkan suara rakyat ya. Pertanyaan sekarang, yang menyebabkan Golkar berpindah posisi itu suara siapa? Apakah ada gerakan masyarakat sipil mengatakan kembali ke DPRD? Kok rasanya sampai sekarang saya belum pernah membaca sebuah statement dari civil society misalnya begitu ya. Mas Budiman gagu-gagu Golkar mulu dari tadi gitu Enggak, kan. karena begini, saya menyayangkan Golkar ini adalah kompetitor kami yang paling kuat saat Pada saat pilkada. langsung ya? Saat pilkada Pemilu langsung. Kompetitor. Artinya banyak orang berkualitas. Saya banyak orang berkualitas. Sayang kalau kemudian orang-orang berkualitas dari Golkar yang selama ini banyak teruji lewat pilkada langsung, tiba-tiba karena ada kepentingan segelintir elit untuk menghamba pada sebuah koalisi yang tidak dipimpin oleh Golkar. Kan ngerjain lagi kan? Pada sebuah koalisi yang tidak dipimpin oleh Golkar, ya, dengan agenda-agenda yang di luar dan tidak berdasarkan dari prestasi kader-kader Golkar sendiri. Mengorbankan. Saya bisa membayangkan kalau saya jadi kader partai tersebut, betapa saya merasa aktualisasi politik Dikerdilkan. saya Itu nanti dikerdilkan. statement Pak Nasir setelah ini. Ya, Tapi itu bagi saya Mas, penting sekali Pak pelajaran politik bagi tapi rakyat. bukankah Ya. itu sebagai sebuah keuntungan bagi Bagi apa? PDI Perjuangan? Kalau Keuntungan memang apa? partai-partai lain yang ada di koalisi Merah Putih itu bisa saya tadi istilahkan semakin dikerdilkan sebenarnya. Bagi kami nggak melihat keuntungan apapun, kecuali bahwa kami melihat pemilihan langsung ini adalah sebuah proses yang sudah terlalu mahal. Ibaratnya biaya seorang anak untuk belajar berjalan, belajar naik sepeda, belajar naik motor, sudah kita invest biayanya. Ya. Tinggal lulus, tinggal kelas 5 SD. Kelas 5 SD tinggal satu lagi lulus gitu ya. Ya. Tapi kemudian gara-gara Walaupun nggak lulus ujian kan ada perbaikan. Ada ya, perbaikan. kasih kesempatan. Tapi begini, Prof Jo, ya. masih bersama kami Prof Jo? Ya, saya masih ikut. Ya, Prof. Kalau misalnya dalam perspektif kita ini belajar berdemokrasi, kemudian dengan segala biaya yang sudah kita keluarkan, apakah kita harus dalam tanda petik melakukan
langkah mundur kalau memang pemilu itu nanti akan melalui proses keterwakilan? Ya begini, kita nggak bisa juga bilang mundur atau maju begitu ya. Jadi yang kita lihat sebetulnya adalah dalam pembuatan kebijakan mekanisme pemilihan kepala daerah itu, apa yang dikehendaki oleh orang banyak, oleh masyarakat, oleh rakyat itu. Nah, jadi kalau rakyat masih bertahan menginginkan pemilihan kepala daerah secara langsung, apa yang menjadi ekses negatifnya, dampak-dampak negatifnya, itu yang kita tutup, kita atasi. Jadi kekurangan-kekurangannya dan kelemahannya, nah itu kita sudah sampai ke rumusan-rumusan semacam itu dalam pembahasan rapat-rapat di Panja dengan Komisi 2. Nah, tiba-tiba kita 1 September kemarin dikagetkan dengan kita semangat untuk ikut pemilihan langsung, mendukung supaya selesai segera RUU Pilkada ini bisa dipakai untuk tahun 2015 karena catatan Kemdagri itu ada 236 kurang lebih pemilihan kepala daerah pada tahun 2015. Tapi kemudian kan berubah. Nah, kalau pakai istilah pembelajaran mungkin begini, ibaratnya kita udah berenang, udah separuh jalan, kemudian kita dihadang badai dan gelombang, kita balik belakang. Atau kita hadang badai gelombang, terus maju ke depan, kemudian kita berakhir. Itu logikanya. Ya, Prof, saya ingin tahu juga, apakah selama RUU ini sedang digodok di DPR, apakah ada suara-suara dari masyarakat atau mungkin yang mewakili masyarakat yang juga ditangkap lewat Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah yang menginginkan bahwa sebenarnya pemilu tidak langsung itu merupakan jalan yang terbaik? Oh iya, tentu ada, berkembang juga, ada banyak juga, Prof. Itu ada, tetapi tidak cukup kuat lah ya. Jadi kami juga mendapat masukan, saran, pendapat dari lapangan, dari daerah. Misalnya kalau kita ketemu dengan anggota DPRD, itu semuanya kecenderungangannya mereka ingin minta pemilihan lewat DPRD gitu loh ya kan. Kebanyakan asosiasi DPRD kepala daerah apa DPRD? Ya, tapi asosiasi kepala daerah tidak. Kepala daerah asosiasi DPRD ya. Ya, asosiasi bupati, asosiasinya wali kota misalnya, itu menghendaki tetap dilakukan secara langsung. Nah, lebih daripada itu ya civil society kita yang disuarakan lewat media massa, itu yang pemerintah mencermati, menangkap suara-suara dan getaran harapan itu. Maka kita mendorong, oke lah kalau gitu kita akan ikuti apa yang dikehendaki oleh orang banyak itu. Saya bisa memahami apa yang dikata Pak Profesor Johar Hermansyah. Proses itu saya tahu betul di Komisi 2 Pak Johar Hermansyah, wakil pemerintah awalnya memang ngotot tidak langsung. Saya bisa membayangkan bagaimana ketika pada akhirnya mendengarkan suara rakyat dan harus mengubah posisi. Saya bisa membayangkan ketika pada akhirnya pemerintah dalam tanda kutip mengalah dalam tanda kutip dan mengubah posisi. Nah, saya tidak tahu kenapa partai-partai yang tadinya posisi langsung berubah. Ini kan seperti tidak menghargai proses itu. Dalam politik itu kan ada namanya negosiasi kan. Negosiasi itu kan dengan tuntutan-tuntutan, prasyarat-prasyarat. Sudah dipenuhi, tiba-tiba tuntutan itu diganti lagi. Seperti saya membeli rumah, kita negosiasi ini berbulan-bulan ya. Udah kita sepakat ya, akhirnya ketemu satu hari tertentu. Tiba-tiba ketika sudah mau kita bayar, pemerintah mau bayar nih, ya. Tiba-tiba, maaf Pak, rumah kami mau kami wariskan aja nggak jadi dijual, atau kemudian alasan lain nggak jadi transaksi itu. Bagi saya ini tidak ada etika politik. Terlebih jika betul ada sinyalemen yang mengatakan bahwa perubahan posisi partai-partai itu hanya karena konstelasi pasca Pilpres. Itu kan berarti memang nggak move. Iya juga nggak apa-apa, nggak move on. Nggak move on sebenarnya. Itu kayak udah putus aja, orang koalisinya permanen katanya gitu kan. Ya Pak kan? Artinya sebenarnya wajar dong kalau misalnya pasca Pilpres peta koalisinya berubah atau peta politik berubah. Tapi kan bukan hanya karena itu sampai memperjuangkan keterwakilan kan Pak. Jadi sampai memperjuangkan demokrasi, mengorbankan demokrasi. Saya pikir saya bisa memahami pikiran Prof. Jo ini. Saya bisa memahami. Karena memang ini awal-awal kita berpikir ke arah itu. Tapi perjalanan sejarah perpolitikan kita akhir ini, memang kita menghendaki ada banyak suara dari masyarakat, para akademisi juga menginginkan bahwa diperlukan kita kembali. Asosiasi DPRD memang setuju, tapi asosiasi kepala daerahnya banyak tidak setuju. Mereka lebih suka itu, langsung. Permainannya ke sana.
begitu. Oke, baik Bapak-bapak sekalian kita break dulu, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.